Shalom adik-adikku semuanya. Apa kabar sore hari ini? Yang cantik-cantik dan yang ganteng-ganteng. Wah, sudah pada siap semuanya ya di depan handphone. Sudah siap untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Wah, adik-adik, tapi kok kakak lihat ada yang lagi lesu ya? Wah, lagi kenapa nih? Lagi sakit atau lagi sakit gigi atau lagi apa? Ini sebenarnya kakak lagi sakit gigi nih. Cuma kakak tahan-tahan aja nih. Cuman kakak selalu berdoa, Tuhan Yesus tolong sembuhkan sakit gigi saya. Pokoknya selama kakak makan, kakak tuh cuma bilang dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Ketelan juga, kalau enggak kakak kelaparan kalau kakak terus ngerasain sakit gigi ya. Makanya kakak sakit giginya bodo amat, biarin aja, biar nanti Tuhan sendiri yang menyembuhkan. Nah adik-adik, kakak saat ini mau nanya nih sama adik-adik nih. Adik-adik pasti punya saudara kan ya, entah itu saudara laki-laki atau saudara perempuan atau punya saudara jauh. Nah itu semua saudara-saudara kita itu adalah semuanya di dalam Tuhan Yesus. Karena apa? Dalam Yesus kita selalu bersaudara. Nah adik-adik, saat ini kakak ingin mengajak adik-adik untuk mengangkat sebuah pujian, judulnya Dalam Yesus Kita Bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ayo adik-adik, kita gerakkan badan kita olahraga dulu biar sehat. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus dan sukacita sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus apa? Kita bersaudara. Yesus kita bersaudara. Gimana adik-adik? Udah keluar keringet semua? Udah pada panas belum? Nah, kakak udah mulai keringetan nih karena tadi gerak-geraknya lumayan nih. Kakak mau tanya nih. Teman-teman tahu gak sih musuhnya kita dan Tuhan Yesus itu siapa? Siapa? Kakak nggak denger. Musuh kita siapa sih? Iblis. Kalian tahu iblis itu ada di mana? Ada di mana-mana aja. Ada di kolong meja, ada di hati kita. Kalau di saat kita mungkin lagi kesel sama orang, mungkin kita akan memaki-maki orang itu. Mungkin aku benci banget sama dia, aku nggak mau ngeliat muka dia lagi. Nah kalian tahu yang berbicara itu siapa? Itu iblis yang sedang membisikkan telinga kita, sedang merasuki pikiran-pikiran kita dan menggoda-menggoda kita. Tapi tenang aja, kalau iblis itu musuhnya Tuhan, Tuhan pasti akan memberantasnya. Nah, kakak ingin mengajak adik-adik untuk mengangkat sebuah pujian, judulnya Iblis Itu Musuh Kita. Iblis itu musuh kita, dia lari seperti singa. Ya kakak ibu itu ia cari sana sini. Iblis itu musuh kita. Iblis itu musuh kita. Dia lari seperti singa.
kita. Dia mati di Golgota, dengan darahnya yang mulia Ia nebus dosa kita. Yesus juru selamat kita. Yesus juru selamat kita. Dia mati di Golgota, dengan darahnya yang mulia Ia tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita. Nah, adik-adik, jadi sudah tahu kan iblis itu siapa? Iblis itu adalah musuh kita semua. Tapi tenang, Tuhan Yesus itu juru selamat kita. Dia akan membantu kita dan membantu kita dari iblis-iblis yang jahat. Nah, sekarang adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita memberikan persembahan dulu ya. Tapi saat ini sambil memberikan persembahan, kita mengangkat sebuah pujian ya, judulnya Berilah yang Baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberi yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan memberkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memberikan persembahan dan tiba waktunya saat ini kita untuk berdoa dan mendengarkan firman Tuhan juga. Iya. Dan saat ini Dede Vincent yang akan membantu kakak untuk berdoa. Kita Oke. lipat tangannya, kita tutup matanya. Tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih atas persembahan ini. Kami memberikan yang terbaik untukmu. Semoga persembahan ini bermanfaat. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan hati kami. Haleluya, amin. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku.
Shalom adik-adik semua, apa kabarnya? Bersama Yesus, sukacita selalu. Yes, yes, yes. Iya, kita semua sudah bersukacita ya bersama-sama dengan Kak Sela tadi. Terima kasih Kak Sela sudah mengajak adik-adik bersukacita. Iya. Nah sekarang kita akan masuk dalam firman Tuhan ya. Nah sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita akan berdoa dulu ya adik-adik ya. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Selamat sore Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menyertai kami hari ini Tuhan. Dari pagi kami bangun tidur hingga pada saat ini sore hari ini kami datang bersama-sama untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberikan sukacita. Kami bersama-sama dengan Kak Sela tadi sudah menyanyikan puji-pujian Tuhan. Saat ini kami anak-anak-Mu mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, kiranya Engkau mau menyertai kami agar kami boleh duduk diam Tuhan untuk dengan tenang mendengarkan firman-Mu ya Bapa, agar kami boleh mengerti apa yang akan disampaikan pada sore hari ini. Tuhan Yesus, berkati Tante Eli yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, agar Tante Eli boleh menjadi saluran berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Pada tahun kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar. Karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Lalu raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim. Kata raja kepada mereka, "Aku bermimpi, dan hatiku gelisah karena ingin mengetahui mimpi itu." Lalu berkatalah para kasdim itu kepada raja, "Silakan tuanku raja menceritakan mimpi itu kepada hamba-hambanya ini, maka kami akan memberitahukan maknanya." Jawab raja, "Ceritakanlah kepadaku mimpi itu, supaya aku tahu bahwa kamu dapat memberitahukan maknanya juga kepadaku. Jika kamu tidak dapat memberitahukan kepadaku mimpi itu, maka kamu akan kena hukuman yang sama." Apa yang diminta tuanku raja adalah terlalu berat, dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada tuanku raja. Maka raja menjadi sangat geram dan murka karena hal itu. Ketika titah dikeluarkan untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel, maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael, dan Azaria, supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Terpujilah nama Allah sampai selama-lamanya, sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap, dan terang ada padanya. Sebab itu pergilah Daniel kepada Ariok, yang telah ditugaskan raja untuk melenyapkan orang-orang bijaksana di Babel. Orang-orang bijaksana di Babel itu jangan kau lenyapkan. Bawalah aku menghadap raja, maka aku akan memberitahukan kepada raja makna itu. Bertanyalah raja kepada Daniel yang namanya Beltsazar, "Sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kulihat itu dengan maknanya juga?" Daniel menjawab, katanya kepada raja, Rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu, atau ahli nujum. Tetapi di sorga ada Allah
yang menyingkapkan rahasia-rahasia, mimpi dan penglihatan-penglihatan yang Tuanku lihat di tempat tidur ialah ini. Tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar. Patung ini tinggi, berkilau-kilau luar biasa. Kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, sedang pahanya dari besi dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Sementara Tuanku melihatnya, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya sehingga remuk. Lalu angin menghembuskannya sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Itulah mimpi Tuanku. Dan sekarang maknanya, Tuankulah kepala yang dari emas itu. Tetapi sesudah Tuanku akan muncul suatu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan Tuanku. Kemudian suatu kerajaan lagi, yakni yang ketiga, dari tembaga. Akan ada suatu kerajaan yang keempat, yang keras seperti besi. Maka kerajaan ini akan meremukkan dan menghancur luluhkan semuanya. Tetapi sebagaimana jari-jari kaki itu, sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat, bahwa kerajaan itu terbagi, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan. Kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Allah yang Maha Besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercayai. Berkatalah Raja kepada Daniel, Sesungguhnya lah, Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah, dan yang berkuasa atas segala raja, dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Lalu Raja memuliakan Daniel. Dianugerahinya lah dengan banyak pemberian yang besar, dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Atas permintaan Daniel, Raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Nah, adik-adik sudah lihat ya videonya tadi. Nah, sebelum kita sampai ke cerita video, Tante Eli mau tanya dulu. Seandainya Tante Eli mimpi tadi malam ya, Tante Eli mimpi tadi malam, terus Tante Eli bilang sama adik-adik, tahu nggak Tante Eli tadi malam mimpi apa? Ada yang nggak bisa jawab? Ada nggak yang bisa jawab? Oh, Tante Eli saya tahu, aku tahu Tante Eli pasti mimpi ini. Ada nggak? Nggak ada ya. Sekarang umpamanya Luis bilang, Tante Eli tadi malam Luis mimpi apa? Ayo. Wah, Tante Eli juga nggak bisa jawab karena Tante Eli nggak bisa masuk dalam mimpinya Luis ya. Nah, sekarang seandainya kakak Kensi bilang, aku berpikir nih, coba tebak, aku berpikir tentang apa? Ada nggak yang bisa tebak? Oh, nggak bisa juga, karena kita nggak bisa baca pikirannya Kensi, nggak bisa ketulis di sini nih. Kensi lagi berpikir apa ya? Nggak bisa juga. Nah, semuanya nggak bisa ya nebak, nggak bisa berpikir. Nah, sebelum itu Tante Eli, siapa yang masih ingat ayat hafalan minggu lalu dari mana? Ada nggak yang ingat? Ayo, ayat hafalan minggu lalu tentang apa? Dari mana? Ayat hafalan minggu lalu dari Amsal 1 ayat 7a ya. Amsal 1 ayat 7a.
takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan ya. Amsal 1 ayat 7a, kita sama-sama 1, 2, 3. Amsal 1 ayat 7a. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan ya. Nah, adik-adik, kita sekarang masuk dalam video ya. Nah, selain Daniel dan teman-temannya, masih ingat teman-temannya Daniel siapa? Iya, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Selain Daniel dan teman-temannya, ada juga orang-orang yang membantu Raja Nebukadnezar ya, untuk itu mereka disebut semua orang-orang pintar ya adik-adik, karena mereka bisa mengetahui arti mimpi, mereka bisa mengetahui penglihatan diartikan, jadi mereka bisa tahu ya apa pikiran-pikiran raja yang perlu ditelaah sama mereka juga bisa membacanya. Nah, adik-adik, selain itu mereka ini ahli-ahli sihir, ahli-ahli nujum ya adik-adik ya. Karena pada saat itu mereka belum mengenal Tuhan Allah, maka mereka menggunakan kekuatan dari iblis ya adik-adik ya. Jadi kekuatan setan. Jadi mereka bisa menerjemahkan arti mimpinya bisa diarti sama mereka, tapi dengan pengetahuan atau hikmat dari setan, bukan dari Tuhan ya adik-adik ya. Nah, beda sama Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka mendapatkan hikmat dari Tuhan ya, dari Allah, karena mereka takut akan Allah dan mencintai Allah ya. Jadi mereka mendapatkan hikmat dari Allah. Nah, adik-adik, pada suatu pagi raja lagi termenung adik-adik. Raja termenung di singgasananya, di tempat duduknya. Wah, dia lagi termenung. Dia resah adik-adik, karena dia bermimpi, mimpinya aneh tadi malam ya. Nah, setelah itu dia menyuruh kepala pengawalnya untuk memanggil orang-orang pintar ini untuk berkumpul. Jadi berkumpullah ahli nujum, ahli sihir, orang pintar datang semua menghadap raja. Terus raja bilang, tadi malam saya bermimpi ya. Terus kata mereka, oh iya raja, silakan raja ceritakan apa mimpi raja, agar kami semua boleh mengartikan mimpi itu. Tapi raja bilang, oh tidak, kalian harus menceritakan apa mimpi saya, sekalian kalian juga harus mengartikan mimpi itu. Wah, mereka bilang, wah kalau begitu susah Baginda katanya, karena kami semua tidak akan bisa mengetahui apa mimpi Baginda kalau Baginda tidak menceritakannya. Wah, marah Raja Nebukadnezar. Terus panggil kepala pengawalnya. Dia dipanggil kepala pengawalnya. Ariok katanya, sini katanya, bunuh semuanya ahli nujum, ahli sihir katanya, orang-orang pintar ini, karena mereka tidak bisa membantu saya. Akhirnya Ariok keluar, Ariok mulai mencari-cari semua ahli-ahli sihir, ahli nujum, semua mau dibunuh adik-adik. Akhirnya Daniel mendengar hal itu, terus Daniel ketemu sama Ariok ini. Terus Daniel tanya, kenapa kok mau ahli-ahli nujum, ahli-ahli sihir, orang-orang pintar ini kok mau dibunuh, kenapa katanya. Terus karena mereka tidak bisa membantu raja untuk mengartikan mimpi dari raja, juga apa mimpi dari raja. Nah adik-adik, akhirnya setelah mendengar dari Ariok bahwa orang-orang pandai ini, orang-orang pintar ini mau dibunuh karena tidak bisa menolong raja. Nah, Daniel langsung nggak takut ya. Kalau yang lain kan udah pada ngumpet adik-adik, pada nggak mau keluar, pada ngumpet karena takut dibunuh. Tapi Daniel nggak takut,
karena dia takut hanya pada Tuhan, sehingga Tuhan Allah memberikan roh keberanian kepada Daniel, adik-adik. Nah, akhirnya Daniel menghadap kepada raja. Ya raja, katanya, kekalah hidupmu, katanya, kata Daniel. Kalau raja bersedia memberi waktu ya kepada hamba, maka hamba yakin hamba dapat memberitahukan apa mimpi raja dan artinya sekalian. Terus raja akhirnya bersedia untuk menunda sampai besok, diberikan kesempatan kepada Daniel untuk sampai besok ya. Akhirnya Daniel pulang, Daniel bertemu dengan teman-temannya diajak kumpul ya, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Setelah mereka kumpul, Daniel menceritakan kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego apa yang dihadapinya. Nah, setelah itu mereka berdoa, mereka berlutut, mereka berdoa kepada Tuhan, minta supaya Tuhan memberikan hikmat kepada mereka untuk mereka bisa tahu apa mimpi raja dan mereka bisa mengartikan mimpi raja itu. Setelah mereka berdoa ya, mereka semua rasanya enak hatinya, rasanya damai ya. Terus mereka pergi tidur malam itu, adik-adik. Nah, setelah mereka tidur, Daniel diberikan oleh Tuhan hikmat, diberitahu sama Tuhan apa mimpi dari Raja Nebukadnezar, juga tentang apa arti dari mimpi itu. Ya, adik-adik, setelah itu Daniel pagi-pagi Daniel udah bangun ya, adik-adik. Daniel bangun, terus pada keesokan harinya Daniel menghadap kepada Bapak Ariok ya, kepada Bapak Ariok berkata bahwa Bapak Ariok jangan memburu lagi, mencari-cari lagi orang-orang pandai lagi, karena Daniel sudah bisa mengetahui apa mimpi dari raja dan sekalian dengan artinya. Ya, adik-adik. Wah, setelah itu adik-adik, Daniel dibawa sama Bapak Ariok menghadap Raja Nebukadnezar, yaitu Raja Babel ya. Nah, adik-adik, setelah itu Tuanku, katanya Daniel ya, Tuanku, aku sudah tahu, katanya. Aku sudah tahu apa mimpi Tuanku, katanya. Ya, sebetulnya bukan aku yang tahu, ya, karena tidak ada seorang pun yang tahu mimpi seseorang. Ya. Tapi Allahku di sorga tahu segala-gala. Ya. Nggak ada yang tersembunyi sama Allahku. Sampai yang ke dalam, yang gelap-gelap pun Allah tahu. Ya. Jadi Allahku lah yang memberitahu kepada aku tentang mimpi Tuhanku. Ya. Terus kata raja, ayo, apa mimpiku apa, katanya. Coba tolong kamu kasih tahu mimpiku apa, katanya. Nah, setelah itu si Daniel bilang, di dalam mimpi Tuanku, katanya, di dalam mimpi Tuanku melihat, katanya, sebuah patung berbentuk manusia. Patungnya besar sekali, ya, katanya. Berbentuk manusia, besar sekali patungnya, katanya. Nah, patungnya kepalanya terbuat dari emas, ya. Kepalanya terbuat dari emas, ya, tante lihat nih, besar, terbuat dari emas, berkilauan, katanya. Nah, dari pinggang ke atas, pinggangnya adik-adik mana coba? Dari pinggang ke atas
ya. Kepala itu tadi terbuat dari emas ya adik-adik ya. Terus dari pinggang ke atas terbuat dari tembaga ya. Terus dari paha ya, pahanya terbuat dari besi ya. Kakinya tadi kan kepala ini dari emas, dari pinggang ke atas terbuat dari apa tadi? Dari apa? Dari perak. Terus dari pinggang ke atas dari perak, dari pinggang ke bawah dari tembaga, lalu pahanya terbuat dari besi dan kakinya dari besi campur tanah liat. Nah, itulah patung yang dilihat oleh raja dalam mimpinya. Nah, tadi kan kepala dari emas adik-adik, terus dari pinggang ke atas dari perak, dari pinggang ke bawah dari tembaga. Nah, kakinya dari besi ya, dari besi campur apa tadi? Kakinya dari tanah liat ya adik-adik, jari-jarinya dari tanah liat. Nah, adik-adik, setelah itu ada raja juga melihat ada batu. Ya, batu itu menimpa kaki dari patungnya. Ya, kakinya dari patungnya ditimpa sama batu. Sehingga patungnya jadi rubuh adik-adik, kan tanah liat kena batu hancur ya adik-adik ya. Jadi karena kakinya ini dari tanah liat ini jadi jatuh dong ya, jatuh. Karena jatuh kan gede, bung, jadi jatuhnya gitu adik-adik ya. Jadi hancur berkeping-keping jadi tanah, jadi abu ya. Jadi abu terus tertiup angin, abunya jadi hilang. Ya, itu mimpinya. Nah, itu mimpinya. Artinya raja, kalau kepala itu adalah tuanku. Ya. Jadi ini adalah kerajaan Babel. Dan bagian-bagian tadi adalah kerajaan-kerajaan yang lain. Ya. Nah, kerajaan-kerajaan itu suatu saat akan lenyap semuanya. Ya. Terus batu yang tadi adik-adik yang nimpa kaki itu makin lama makin gede dilihat sama raja. Nah, batu itu adalah kerajaan yang dari Allah. Ya. Kerajaan dari Allah, kerajaan yang Allah buat. Nah, kerajaan ini tidak akan hilang. Tidak akan hilang ya, karena kerajaannya akan abadi. Kalau kerajaan Babel walaupun besar, kuat, tapi suatu saat kerajaan ini akan dikalahkan juga. Jadi akan punah. Tapi kerajaan yang dari batu itu yang Tuhan punya, yang Tuhan buat, kekal, tidak akan hilang, tidak akan runtuh ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, waktu Raja Nebukadnezar mendengar perkataan Daniel ya, terus dia turun dari singgasananya, dia turun, lalu dia telungkup menyembah gitu adik-adik, telungkup ya sampai ke tanah ya. Jadi dia menghadap sampai ke tanah gitu, dia telungkup ya. Terus dia bilang begini, sesungguhnya Allahmu itu Allah yang maha besar, yang berkuasa, ia layak dipuji dan disembah. Aku tahu hal ini karena hanya Engkau yang dapat memberitahukan mimpiku dan artinya. Itu kata raja kepada Daniel adik-adik ya. Karena raja lihat bahwa cuma Daniel yang bisa mengartikan mimpi, juga menceritakan tentang mimpinya Nebukadnezar ini adik-adik, Raja Nebukadnezar ya. Yang lain gak bisa, cuma Daniel. Dan ingat tadi Daniel bilang bukan dari Daniel yang bisa mengartikan dan melihat mimpi, tapi dari Allahnya ya, Allahnya yang di sorga yang memberikan hikmat kepada Daniel ya. Jadi Raja Nebukadnezar bilang, wah Allahnya luar biasa, Allah Daniel ya. Terus kemudian raja menjadikan Daniel sebagai ketua di antara
orang-orang pandai, ya. Terus raja juga memberikan hadiah yang banyak kepada Daniel. Raja juga mau menjadikan Daniel sebagai gubernur, ya, yang menguasai seluruh Babel. Tapi Daniel nggak mau jadi gubernur, adik-adik. Daniel ingat sama teman-temannya yang berdoa bersama-sama dia. Akhirnya jabatan gubernur diberikan kepada teman-temannya, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan Daniel tetap menjadi penasehat raja. Ya, jadi dia tetap tinggal di istana raja. Dan teman-temannya menjadi gubernur di daerah-daerah di Babel ini, adik-adik ya. Nah, adik-adik, luar biasa ya. Tuhan tahu apa yang manusia nggak tahu, apa yang manusia nggak bisa, Tuhan tahu dan Tuhan bisa ya. Walaupun di tempat yang dalam, di dalam jurang yang dalam, Tuhan tahu apa yang ada di dalam jurang itu ya. Di gua yang gelap, yang nggak ada cahaya, Tuhan tahu di dalam gua ada apa. Hati adik-adik yang di dalam, ya, pikiran adik-adik, Tuhan tahu. Ya. Jadi nggak ada satupun yang tersembunyi dari penglihatan Tuhan, dari telinga Tuhan. Tuhan mendengar, Tuhan melihat, ya. Jadi Tuhan mengetahui. Jadi kita nggak perlu ragu-ragu sama Tuhan kita, ya adik-adik ya. Kita boleh, kalau kita pengen sesuatu, pengen tahu, jadi kita harus minta sama Tuhan, hikmat kepada Tuhan, ya. Kita harus menghormati Tuhan, kita harus takut sama Tuhan, merasa takut sama Tuhan, harus sayang sama Tuhan, cinta sama Tuhan. Seperti Daniel nggak takut sama semua, tapi Daniel takut hanya sama Tuhan, ya adik-adik ya. Karena Tuhan Maha tahu, Tuhan tahu segala hati kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan, semua Tuhan tahu ya. Jadi tidak ada yang tersembunyi sama Tuhan. Jadi kita harus menghormati Tuhan, harus takut sama Tuhan seperti Daniel, adik-adik ya. Ya, kita harus berdoa sama Tuhan, minta hikmat sama Tuhan supaya kita menjadi anak yang baik, anak yang tahu membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh ya adik-adik kerjakan, mana yang nggak boleh. Itu adalah kita minta sama Tuhan hikmat itu, adik-adik ya. Nah, adik-adik, cerita Daniel sampai di sini ya. Minggu depan kita akan lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita sampai pada ayat hafalan. Ayat hafalan kita adalah dari Daniel 2 ayat 22b. Daniel 2 ayat 22b. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Jadi dia itu adalah Tuhan Allah, Tuhan Yesus ya. Jadi sekali lagi Daniel 2 ayat 22b. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Ya, itu adalah ayat hafalan kita minggu depan ya. Jadi adik-adik, Tante Eli tunggu sampai dengan hari Jumat boleh ayat hafalannya ya. Kalau belum hafal Tante Eli hari Minggu ini, hari Senin boleh Tante, boleh. Hari Senin kan ada ulangan, ada ini. Hari Jumat boleh ya, hari terakhir hari Jumat ya. Nah adik-adik, sebelum kita tutup pertemuan dengan Tante Eli dalam cerita hari ini, kita akan berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada sore hari ini. Kami sudah belajar Tuhan bahwa Tuhan melihat sampai dengan kedalaman hati kami. Tuhan melihat walaupun tempatnya tempat gelap sekalipun. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga kami boleh belajar bahwa hikmat yang yang terbaik adalah hikmat dari Tuhan.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, ajar kami seperti Daniel Tuhan, kami takut hanya kepadamu, karena kami tahu Engkau Allah kami yang tidak dapat kami bohongi, Allah kami yang tidak dapat kami tipu ya Bapa. Tapi biarlah kami Tuhan Yesus, kami mendapatkan yang terbaik hanya daripadamu. Hikmat-Mu ada pada kami Tuhan, sehingga kami bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Kami dapat membedakan mana yang harus kami kerjakan dan mana yang tidak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Berkati juga orang tua kami, berkati oma opa kami, tante om kami, kakak dan adik kami. Terima kasih Tuhan, kami akan beristirahat, Tuhan sertai kami. Dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom adik-adik semuanya, puji nama Tuhan. Sore hari ini kita sudah memuji Tuhan, kita juga sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, dan saatnya kita mau tutup dalam doa ya. Yuk kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terpujilah nama-Mu di tempat yang maha tinggi. Kami mengucap syukur pada sore hari ini, kami boleh ikut sekolah minggu, kami boleh memuji nama Tuhan, kami juga memberikan persembahan, terlebih kami juga sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat Tante Eli yang sudah menyampaikan bercerita firman Tuhan sore hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kakak-kakak yang melayani pada sore hari ini, baik kakak Sela yang memimpin pujian, Tante Eli yang menyampaikan cerita sekolah minggu, Kayati yang membawakan doa penutup. Kiranya Tuhan berkati kakak-kakak semuanya dalam pelayanan sore hari ini. Dan kami juga tak lupa berdoa buat adik-adik yang sore hari ini boleh meluangkan waktunya untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan Yesus yang terus memberkati kehidupan mereka ya Bapa. Berikan kesehatan, kekuatan selalu. Berkati orang tua mereka dimanapun juga mereka berada ya Bapa. Beri kesehatan, kekuatan, berkat yang melimpah Tuhan dalam kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga tak lupa berdoa buat Ibu Gembala Sidang kami, Ibu Mary. Tuhan berkati bersama keluarga di dalam pelayanan juga. Kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan terus memberkati bangsa kami. Kami mohon oleh belas kasihan Tuhan turut campur tangan untuk memulihkan bangsa kami ya Tuhan, supaya bangsa kami boleh cepat pulih dari virus corona ini ya Bapa. Allah Bapa kami yang di surga, kami juga mengucap syukur buat hari-hari yang telah kami lalui ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus memberkati kami, menuntun kami ya Tuhan untuk semangat selalu untuk mengikuti ibadah sekolah minggu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat tak lupa berdoa buat Kakak Bonita yang selalu membantu kami di pelayanan sekolah minggu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Kakak Bonita dengan talenta-talenta yang luar biasa yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa di surga. Kami juga mau berdoa seperti Tuhan Yesus mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan bagi pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan.